Iya, terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yunias Kolya Yalak, NIM 20220310442409. Itu memperkenalkan singkat. Saya akan masuk dalam materi langsung dengan judul buku Makna Pemerintahan Ditinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Ya, saya akan masuk dalam materi langsung sesuai dengan apa yang saya dipelajari di buku ini. Ada beberapa poin yang saya belajar, yaitu yang pertama, pemerintahan sebagai kebutuhan, itu yang pertama. Terus yang kedua, tugas-tugas pemerintahan. Terus yang ketiga, paradigma pemerintahan. Ya, 3 poin ini yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, pemerintah sebagai kebutuhan. Ya, jadi memang pemerintah sebagai kebutuhan karena kita mengukir dari masa lalu atau masa lampau yang sebelum adanya pemerintahan, yaitu mereka hidup dalam suatu kelompok-kelompok kecil atau organisasi kecil-kecil yang mereka buat, dan di situ ada serangan antara yang lemah antara yang kuat dan untuk menguasai hak wilayah seseorang. Dan juga di situ ketika pihak sebelah menang, sehingga di situ mereka yang jadi penguasa hak wilayah orang lain, dan yang kalah mengusir dari hak wilayah mereka, sehingga pemerintahan itu sangat kebutuhan. Dan ada beberapa tokoh yang ukur dan mereka bentuk pemerintahan, sehingga di situ dari situlah kita mengatur dalam pemerintahan. Ya, contohnya ketika kita lahir dari ibu, di situ kita punya kakak atau kartu keluarganya ada. Terus ketika kita sudah 16 tahun 17 tahun sudah lewat, kita punya KTP sendiri. Terus dari 17 sampai lewat, kita menikah, surat menikahnya ada. Terus bikin kartu keluarganya sendiri. Terus ketika kita mati, kita punya surat kematiannya ada. Sehingga di sini pemerintah sudah mengatur dalam satu wadah pemerintahan. Itu yang poin pertama. Terus poin yang kedua, tugas-tugas pemerintahan. Ya, tugas-tugas pemerintahan adalah ketika tugas-tugas pemerintahan adalah ketika jadi seorang pemimpin harus mendekatilah rakyat atau masyarakat, sedikit harus hidup bersama dan mengenal sifatnya masyarakat itu seperti apa, dong punya kehidupan latar belakang itu seperti apa, dan maju sebagai seorang pemimpin atau pemerintah. Dari situ pemimpin lahir dan bentuklah seorang pemimpin dan bentuk masuk dalam pemerintahan. Dan di situ jalankan program kerjanya pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat seperti memajukan ekonomi untuk umumnya. Semua masyarakat harus kerja dan untuk menafkahi keluarga untuk ke depan. Itu untuk poin yang pertama. Dan terus sebagai pemimpin harus buka lowongan kerja untuk masyarakat, sehingga mereka kerja di situ dan dapat makannya dari situ.
itulah tugas-tugas kepemimpinan. Terus sebagai tugas pemerintah, kerjalah netral, untuk masyarakat, tidak memihak sebelah antara sebelah. Ya, jadi seorang pemerintah harus netral, dia berdiri di tengah koko dan lain-lainnya, tidak memihak sebelah. Ini tidak ada sukuisme dan juga keluargaisme dan kampungisme, pemerintahisme itu tidak ada. Itu tugas-tugas pemerintah. Terus tugas pemerintah itu dia ketika ya itu memang tugas pemerintah. Itu yang poin kedua. Sekarang masuk dalam poin ketiga. Yang ketiga itu paradigma pemerintahan. Jadi ya, ketika lahirnya paradigma atau pemerintahan, kita bisa bebas dari masa yang sudah lampau, karena kita sudah terikat dalam pemerintahan. Karena kita melihat dari sisi yang pertama tadi, bahwa kita punya akta kelahiran dan juga kartu keluarga, KTP, akta surat kematian dan lain-lain. Sekarang itu kan pemerintah lahir, sehingga kita sudah masuk dalam ikatan pemerintahan. Jadi ketika serangan dari pihak sebelah atau negara lain, itu dia sudah tidak bisa kita jalan bebas. Contohnya, kita keluar dari kampus, beli pisang goreng di putaran, ya itu bebas, karena kita sudah atur, pemerintahan sudah atur, kita jalannya mulus. Karena tidak ada serangan dari negara-negara luar atau kelompok-kelompok lain. Terus kita bebas ya. Ketika ada konflik atau ini dari negara-negara luar atau kelompok-kelompok lain, ya ketika ada punya pihak, yaitu kepolisian atau TNI Polri, ya mereka akan mengawasi rakyatnya. Karena itu sudah pemerintahan sudah atur dalam pemerintahan, sehingga pihak berwajib harus melindungi negaranya. Ya, itu paradigma pemerintahan. Ya, jadi ketika ada serangan dari luar negeri atau negara-negara tetangga, ada konflik dengan negara kita, contohnya negara Indonesia dengan mungkin negara Malaysia atau negara-negara lain, sehingga harus diambil alih oleh pihak berwajib, yaitu melalui pemerintah harus diizinkan untuk mengambil alih oleh pihak kepolisian dan juga kepada TNI. Ya, maka mereka akan mengawasi negaranya dengan caranya, karena mereka juga sudah terlatih, ya, sehingga kita masyarakat aman, tentram dan damai sejahtera, karena itu sudah semua awalnya sudah diatur oleh negara. Ya, sekian, terima kasih. Penjelasan saya sudah sekian sampai di sini. Kurang lebihnya permohon maaf kepada Bapak. Itu sesuai dengan apa yang saya dipelajari. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Papua merdeka.